Shalom anak-anak, selamat menikmati pembelajaran hari ini. Mohon maaf, tolong abaikan suara-suara ayam karena ibu berusaha mencari waktu yang tenang. Ternyata tetap tidak tenang karena ayam suaranya. Ya, tolong fokus ke suaranya ibu saja dan penjelasannya kita. Ya, kita akan belajar tentang peluang. Karena ini sudah dekat Natal, jadi ibu pakai tema backgroundnya, ibu kasih tema-tema Natal biar kita makin kangen waktu-waktu Natal. Oke. Ya, pertama kita harus lihat dulu bagian-bagian penting peluang. Yang pertama itu ruang contoh atau ruang sampel. Ruang contoh atau ruang sampel yaitu himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan dan diberi, bukan lambing ini, lambang. Diberi lambang NS, S-nya nanti dalam kurung ya. Diberi lambang NS. Oke, contoh pelemparan sebuah koin. Ruang sampelnya atau NS-nya itu 2. Kenapa 2? Karena dari sebuah koin ada gambar dan ada angka. Jadi kalau kita lihat uang logam itu uang logam itu kan ada satu sisi yang gambar, ada satu sisinya lagi yang angka, begitu ya. Jadi ada 2 ruang sampel. Oke. Kemudian pelemparan 2 buah koin. Ruang sampelnya atau NS-nya ada 4. Kita bisa buat jadi 2 kali, ya, biar lebih gampang 2 kali 2. Kenapa 2 kali 2? Karena ada 2 buah koin. Satu koin tadi ada 2 ruang sampelnya. Jadi kalau ada 2 koin berarti 2 kali 2. Bukan kali 2 karena 2 koin tapi karena satu koin ruang sampelnya 2. Satu lagi berarti 2. Berarti kalau ada 2 koin tinggal 2 ruang sampel untuk satu koin kali dengan 2 ruang sampel untuk satu koin. Jadi ada 4 ruang sampel. Nah, 4 itu termasuk yang di dalamnya apa saja? Oh, ini gambar dengan gambar, bisa gambar dengan gambar, bisa angka dengan angka, bisa gambar dengan angka, angka dengan gambar. Jadi maksudnya koin satunya gambar, koin duanya gambar. Koin satunya angka, koin duanya juga angka. Koin satunya gambar, koin duanya angka. Atau koin satunya angka, koin duanya gambar. Seperti itu. Oke, pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya atau NS-nya ada 6. Kenapa? Karena mata dadu itu kan ada 6. Jadi mata dadu kan kalau kita lihat itu ada 6 sisi Sisi 1, yang ini 1 nih, ini dia punya mata dadu nilainya 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6 kalau kita lihat gambar dadu itu ya. Kemudian pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin. Ruang sampelnya kita lihat tadi kalau satu dadu ruang sampelnya 6, satu koin ruang sampelnya 2. Berarti kalau satu dadu dan satu koin berarti ruang sampelnya tinggal kali saja. 6 kali 2 jadi 12. 6 ini dari mana? Dari satu dadu, NS satu dadu. 2 dari mana? NS untuk satu koin. Berarti ada 12. Gimana? Bisa kita lihat modelnya seperti ini. Kalau di koin gambar bisa dengan ini 1 di dadu, gambar dengan 2 di dadu, gambar dengan 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Bisa juga di koinnya angka, di dadunya 1. Di koinnya angka lagi, di dadunya 2. Begitu ya. Jadi ada total ada 12. Kemudian kalau pelemparan 2 buah dadu, ruang sampelnya tinggal 6 dikali dengan 6. Jadi satu dadu kan ruang sampelnya 6, satu lagi 6, jadi kalau ada 2 berarti 6 kali 6. Jadi yang dikali bukan 2 buah dadunya ruang sampel untuk satu dadu dikali dengan 2, begitu tidak seperti itu. Tapi ruang sampel untuk satu dadu dikali dengan ruang sampel untuk satu dadu. Jadi kalau ada 2 dadu tinggal satu dadu kan 6. Berarti kalau 2 dadu 6 kali 6 gitu. Jadi 36. Kalau 3 dadu sudah tinggal 6 kali 6 kali 6 lagi. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita lihat titik contoh. Jadi dari ruang sampel ada lagi yang namanya titik contoh. Titik contoh yaitu anggota dari ruang contoh. Anggota dari kejadian yang diharapkan. Nah, kalau tadi ruang sampel itu anggota total, kita anggap saja itu anggota total. Titik contoh itu anggota yang kita mau, yang kita harapkan. Ambilnya dari mana? Ambil dari ruang sampel, gitu ya.
Oke, misalkan begini. Dari pelemparan sebuah dadu, kejadian muncul angka genap. Tadi kalau satu dadu, itu kan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, kalau angka genap berarti ada berapa? Oh, ada 3. Kenapa? Karena dari satu dadu itu kan 1 sampai 6. Angka genap berapa saja? Oh, 2, 4 dengan 6. Nah, kalau angka ganjil, oh ada 3 juga. Ada 1, 3 dengan 5. Seperti itu. Nah, ini diambil dari mana? Dari ruang sampel tadi. Begitu ya. Jadi kalau ini titik contoh itu yang kita mau, sedangkan ruang sampel itu kejadian total. Gitu. Oke, kemudian dari pelemparan satu buah koin dan satu buah dadu, kejadian muncul yang pertama gambar pada koin. Gambar pada koin ya berarti di dadu tidak jadi masalah berapa saja angkanya, begitu. Karena hanya di koin saya yang dia mau gambar. Oh berarti gambar dengan 1 di dadu, gambar dengan 2 di dadu, gambar dengan 3, gambar dengan 4, gambar dengan 5, gambar dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dari mana? Dari dadu. Sedangkan gambar ini dari mana? Dari koin. Kenapa hanya gambar 1, gambar 2? Karena yang dia mau hanya gambar pada koin. Artinya di koin harus gambar. Sedangkan di dadu, oh dia tidak kasih tahu angka berapa. Berarti angka 1 sampai 6 bisa digabungkan dengan gambar di koin. Gitu ya. Kemudian muncul mata dadu lebih dari 4. Nah, ini berarti di dadu dia harus yang lebih dari 4. Nah, yang lebih dari 4 kan 5 dengan 6. Sedangkan dia tidak kasih tahu apa-apa di koin. Oh, berarti di koin bebas, bisa gambar, bisa angka gitu. Nah, berarti kalau di dadu itu harus 5 dengan 6, berarti di koin bisa gambar dengan 5, gambar dengan 6. Di koin juga masih bisa angka dengan 5, angka dengan 6. Karena kan dia hanya mau yang penting dadu itu lebih besar dari 4. Di gambar dia tidak kasih tahu harus misalkan di koin misalkan harus gambar. Oh berarti hanya gambar 5, gambar 6. Tapi atau misalkan harus angka. Oh berarti angka 5, angka 6. Tapi karena dia bilang di sini muncul mata dadu lebih dari 4, hanya dadu yang jadi patokannya dia, berarti di koin boleh gambar bergabung dengan dadu, bisa juga angka yang bergabung dengan dadu yang 5 dengan 6. Nah, total ini anggotanya ada berapa? Oh, ada 4. Gitu ya. Oke, kemudian dari pelemparan 2 buah dadu, kejadian muncul yang pertama mata dadu pertama angka 2. Oke, 2 buah dadu. Mata dadu pertama angka 2. Oh, berarti mata dadu kedua itu bebas. Bisa 1 sampai 6. Jadi anggotanya 2, 1, 2, 2, 2. Ini yang pertama ini selalu dari ini mata dadu pertama ya. Jadi yang kejadian diharapkan, jadi kita taruh duluan dia. Nah ini mata dadu pertama angka 2, oh, berarti dadu 1 harus angka 2 terus. Nah dadu 2 bisa 1, bisa 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini untuk dadu 2, berarti anggotanya ada berapa? Oh anggotanya ada 6. Kemudian jumlah kedua mata dadu sama dengan 9. Jadi kalau angka dari mata dadu 1 ditambah dengan angka dari mata dadu yang kedua, ya itu iklan. Angka dari mata dadu 1 ditambah dengan angka dari mata dadu 2 itu jumlahnya harus sama dengan 6. Oke, berarti kita tinggal lihat. 3 dengan, oh maaf bukan 6 ya, tapi 7 ini ya. Jumlah kedua mata dadu sama dengan 7 ini. Minta maaf. Nanti tolong waktu dicatat tolong diganti dengan 7 ya. Karena kalau ibu langsung ganti dari sini, dia tidak bisa ibu ganti dari sini. Ya. Ya, jumlah kedua mata dadu sama dengan 7. Jadi di sini yang jumlahnya sama dengan 7, oh berarti mata dadu 1 harus 3, mata dadu 2 harus 4, karena 3 tambah 4 sama dengan 7. Oh bisa juga mata dadu 1 4, mata dadu 2 yang 3, ini jumlahnya 7. Ibu, kenapa 3 dengan 4 tidak sama dengan 4 dengan tidak sama? Karena di sini ini mata dadu 1 yang 3, mata dadu 2 yang 4. Di sini mata dadu 1 yang 4, mata dadu 2 yang 3, begitu ya. Jadi dia berbeda. Ini dua kasus yang berbeda karena di dadu yang berbeda. Oke, kemudian ada 2 dengan 5, karena kalau 2 ditambah dengan 5 hasilnya 7. Ada lagi 5 dengan 2,
6 dengan 1, 1 dengan 6. Anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anggotanya. Oke. Nah, sekarang kita lihat rumus peluangnya. Rumus peluangnya adalah PA, peluang kejadian A sama dengan NA dibagi dengan NS. NA tadi itu titik contoh atau kejadian yang kita harapkan, yang kita mau, yang kejadian yang ditanya. NS itu kejadian total. Jadi total dari itu kejadian yang ditanya itu anggotanya berapa, gitu ya. Oke. Nih, NA banyak anggota dalam himpunan kejadian A atau kejadian yang diharapkan. NS banyak anggota dalam himpunan ruang sampel atau kejadian total. Oke, mari kita lihat contoh. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Hitunglah peluang kejadian-kejadian berikut. Yang pertama, kejadian mata dadu pertama angka 6. Ya, iklan lagi. Oke, mari kita lihat. Nah, sebelum itu kita harus ketahui dulu 2 buah dadu itu ruang sampelnya berapa, NS-nya berapa. Nah, tadi kita ingat kembali 2 buah dadu NS-nya adalah 36. Satu dadu NS-nya 6, berarti kalau 2 dadu 6 dikali dengan 6, jadi ada 36 NS-nya. Oke, kemudian kita lihat kejadian mata dadu pertama angka 6, berarti mata dadu 1 saja yang angka 6. Sedangkan mata dadu kedua bebas, angka berapa saja bisa dari 1 sampai 6. Artinya mata dadu pertama 6 bisa berpasangan dengan 6, 1, 1 ini dari mata dadu kedua ya. Ini mata dadu pertama 6 lagi, berarti 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Mata dadu pertama pokoknya harus selalu 6. Mata dadu kedua bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggotanya berapa? Oh, ada 6 dia punya anggota. Berarti NA-nya ada 6. Nah, kalau sudah terpenuhi NA-nya 6, NS-nya 36, tinggal masukkan sudah ke rumus PA tadi. Jadi, PA NA per NS. NA yang kita dapat tadi 6. NS-nya juga 36. 6 per 36 itu sama. Kita perkecil ya. 6 bisa bagi 6, 36 bagi 6. Jadi 6 bagi 6 itu 1, 36 bagi 6 itu 6. Jadi peluang kejadian A atau peluang kejadian mata dadu pertama angka 6 itu ada 1 per 6. Atau kalau kita sederhanakan lagi, hasilnya adalah 0,166. Gitu ya. Oke. Nah, yang kedua tadi kejadian muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 9. Jadi mata dadu 1 kalau ditambah dengan mata dadu 2 hasilnya harus sama dengan 9. Berarti angka yang muncul di mata dadu 1 dan mata dadu 2 kalau dijumlah hasilnya harus 9. Oke. Nah, mata dadu 1 kita lihat ini ada 6 dengan 3. Kenapa 6 dengan 3? Karena kalau 6 kita tambah dengan 3 hasilnya 9. Lalu ada 5 dengan 4. Juga kalau kita tambah hasilnya 9. Kemudian ada 3 dengan 6. Ingat, 6 dengan 3 dengan 3 dengan 6 itu berbeda. 6 ini di sini 6,3 itu, 6 dan 3 itu mata dadu 1, 6. Mata dadu 2, 3. Sedangkan yang di sini, mata dadu 1, 3. Mata dadu 2-nya yang 6. Begitu juga dengan 4 dan 5. Gitu ya. Jadi, ada angka lain. Ada 7 dengan 2. Tetapi 7 itu tidak ada di mata dadu. Gitu ya. Ada lagi misalkan 1 dengan 8. Iya, 1 dengan 8, tapi di 8 tidak ada di mata dadu. Jadi kita hanya terbatas sampai di 6. Kenapa? Karena mata dadu itu hanya 6 sampai di 6 saja, begitu ya. Jadi ini ada berapa jumlahnya? Oh, ada 4. Artinya NA-nya ada 4. NS-nya berapa? NS-nya masih sama karena kita masih pakai satu soal yang sama, yaitu ini 2 dadu, berarti NS-nya masih 36. Gitu. Tinggal kita masukkan ke rumus NA per NS. NA-nya 4, NS-nya 36. Ini kita bisa perkecil sama-sama bagi 4 ya, karena 36 juga bisa bagi 4. 4 bagi 4 itu 1, 36 bagi 4 itu 9. 1 per 9 itu sama dengan 0,111. Ingat baik-baik angka-angka penting ini ya, supaya nanti kalau misalkan kerja soal tidak terlalu harus
cakar begitu ya. Oke. Yang C, kejadian muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 11. Nah, kalau tadi yang B itu sama dengan 9, yang C diminta sama dengan 11. Artinya, kalau dua mata dadu itu kita tambah, hasilnya harus 11. Nah, hanya ada angka yang kalau ditambah dari mata dadu itu hanya 6 dengan 5 dan 5 dengan 6 yang kalau dijumlah hasilnya 11. Jadi, Na-nya ada 2. Maka PA-nya 2/36. Ini bisa dibagi dengan 2. 2 bisa bagi 2, 36 bisa bagi 2. Hasilnya adalah 1/18. Nah, 1/18 itu hasilnya 0,055. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Setelah kita paham tentang peluang, kita lihat ada yang namanya frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan adalah banyak kejadian atau peristiwa yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Nah, ini masih ada kaitan dengan peluang tadi, karena untuk menghitung frekuensi harapan kita harus hitung peluangnya terlebih dahulu. Oke, misalkan percobaan dilakukan sebanyak N kali dan PA adalah peluang kejadian A. Frekuensi harapan kejadian A ditentukan dengan aturan atau rumusnya. Frekuensi harapan kejadian A sama dengan N jumlah percobaan atau banyaknya percobaan dikali dengan PA. PA itu peluang kejadian A. Oke, kita lihat contoh. Sebuah dadu dilempar sebanyak 300 kali. Frekuensi harapan untuk kejadian muncul mata dadu angka ganjil adalah, nah di sini. Diketahui banyak percobaan 300 kali. Artinya, N-nya sama dengan 300. Karena jumlah percobaan itu sama dengan N. Kemudian, karena satu dadu, maka NS-nya ada. Nah, kita kan kalau mau hitung tadi ada PA-nya. Kita cari dulu PA-nya. N-nya sudah ada, PA-nya kita cari. Karena satu dadu, maka NS-nya sama dengan 6. Muncul mata dadu angka ganjil, maka Na-nya kan yang diminta muncul mata dadu angka ganjil. Berarti Na-nya sama dengan 3. 3 dari mana? Karena kalau ganjil itu kan angkanya 135. Nah, 135 ini yang ada di mata dadu, gitu ya. Jadi 3. Maka PA-nya sama dengan 3 dibagi dengan 6. 3 bagi 6 itu kan kita bisa perkecil jadi 1/2. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Nah, kalau PA-nya sudah dapat, tinggal hitung sudah. Frekuensi harapan kejadian A-nya tinggal N dikali PA. N-nya 300. 300 kali 1/2, itu hasilnya ini. 300 kali 1, 300 dibagi dengan 2. 300 bagi 2, hasilnya adalah 150. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga dipahami dan perhatikan baik-baik. Ini materi terakhir kita untuk semester ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.